perjuangan yang menuntut pengorbanan nyawa. Bujukan Quraisy untuk memerangi orang-orang muslim dan kontak dengan Abdullah bin Ubay. Di bagian terdahulu sudah kami singgung tekanan dan penyiksaan yang dilancarkan orang-orang kafir Mekah terhadap orang-orang muslim tatkala hijrah, yang sebenarnya sangat potensial untuk memancing pecahnya peperangan. Hanya saja saat itu orang-orang muslim belum memungkinkan untuk menghadapi mereka. Orang-orang Quraisy semakin bertambah marah tatkala orang-orang muslim pergi dan akhirnya mendapatkan tempat aman di Madinah. Oleh karena itu, mereka menulis surat yang ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang saat itu dia masih merupakan orang musyrik. Andaikan saja Rasulullah SAW dan orang-orang muslim tidak hijrah ke sana. Orang-orang Quraisy Makkah menulis surat kepada Abdullah bin Ubay yang isinya, "Sesungguhnya kalian telah menampung orang di antara kami. Demi Allah, kami benar-benar akan memerangi atau kalian mengusirnya. Atau biarlah kami mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami, hingga kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian." Dengan datangnya surat ini, Abdullah bin Ubay sudah terpengaruh untuk menuruti perintah rekan-rekannya dari orang-orang musyrik Mekah. Apalagi dia sangat mendendam terhadap Rasulullah SAW yang menurutnya beliau telah merampas kerajaannya. Abdurrahman bin Ka'ab menuturkan, tatkala surat itu sudah dibaca Abdullah bin Ubay beserta rekan-rekannya penyembah berhala, maka mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah SAW. Tetapi beliau keburu mendengar masalah ini, lalu pergi menemuinya seraya bersabda, "Rupanya Quraisy telah mengancam kalian. Sesungguhnya mereka ingin memperdayai kalian lebih banyak daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri. Kalian sendirilah yang menghendaki untuk membunuhi anak-anak dan saudara-saudara kalian." Setelah mendengarnya, mereka pun bubar. Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niat untuk melakukan serangan pada saat itu karena dia melihat nyali-nyali rekan-rekannya yang masih kecil. Tetapi bagaimanapun, dia tetap melakukan kontak dengan pihak Quraisy. Hampir tak ada kesempatan sedikit pun, melainkan pasti dia manfaatkan untuk memicu gejolak antara orang-orang muslim dan musyrik. Untuk keperluan ini dia juga merangkul orang-orang Yahudi. Tetapi dengan bijaksana, Nabi SAW selalu mampu memadamkan gejolak itu dari waktu ke waktu. Tekad untuk melaksanakan perlawanan. Kemudian setelah itu, Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Mekah untuk melakukan umroh. Di Mekah dia menetap di rumah Umayyah bin Khalaf. Dia berkata kepada Umayyah, "Berilah aku waktu sebentar. Siapa tahu aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah." Maka mendekati siang hari bersama Umayyah, dia pergi ke Ka'bah. Abu Jahal yang berpapasan dengan keduanya bertanya, "Wahai Abu Sofwan, siapakah yang bersamamu ini?" Umayyah menjawab, "Dia adalah Sa'ad." Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, "Bukankah engkau bisa tawaf di Mekah dengan aman, tetapi justru kalian melindungi orang-orang yang keluar dari agamanya. Bahkan kalian bertekad hendak membantu dan menolong mereka. Demi Allah, andaikan saja engkau tidak bersama Abu Sofwan, tentu engkau tidak bisa kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat." Dengan suara yang nyaring, Sa'ad menanggapi, "Demi Allah, jika engkau menghalangiku saat ini, pasti aku akan menghalangimu dengan cara yang lebih keras lagi perjalananmu melewati penduduk Madinah." Quraisy meneror Muhajirin. Kemudian orang-orang Quraisy mengirim pasukan kepada orang-orang Muslim untuk menyampaikan pernyataan mereka, "Janganlah kalian bangga terlebih dahulu karena bisa meninggalkan kami pergi ke Yasrib. Kami akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian." Ini bukan sekadar ancaman di mulut semata. Rasulullah SAW merasa yakin dan sudah mendapatkan data tentang tipu daya Quraisy dan kehendak mereka untuk melancarkan serangan, yang karenanya mata bisa sulit tidur dan membuat para sahabat selalu berjaga-jaga. Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada malam pertama kedatangannya di Madinah, Rasulullah SAW tidak bisa tidur. Beliau bersabda, "Andaikan saja malam ini ada seseorang yang salih dari sahabatku yang mau menjagaku." Pada saat itu pula ada terdengar suara gemerincing senjata. Beliau bertanya, "Siapa itu?" "Sa'ad bin Abi Waqqas." "Apa yang mendorongmu datang ke sini?"
Tanya beliau. Aku merasa khawatir terhadap keamananmu Rasulullah, maka aku datang dengan maksud untuk menjagamu, jawab Sa'ad. Maka beliau langsung mendoakannya. Setelah itu beliau bisa tidur. Penjagaan terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak dilakukannya hanya semalam atau 2 malam saja, tetapi dilakukannya secara terus-menerus. Telah diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, suatu malam tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dijaga turun sebuah ayat, dan Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Al-Maidah ayat 67. Lalu beliau melongokkan kepala ke lubang jendela, seraya bersabda, wahai semua orang, menyingkirlah dari tempatku ini, karena Allah telah menjagaku. Bahaya yang mengancam tidak hanya tertuju terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata, tetapi juga orang-orang Muslim secara keseluruhan. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, dia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tiba di Madinah, lalu dilindungi Ansor, maka seluruh bangsa Arab sudah sepakat untuk melontarkan satu anak panah kepada mereka. Tidak pagi, tidak sore hari, mereka selalu siap dengan senjatanya. Izin untuk berperang. Dalam kondisi yang rawan seperti ini, karena adanya ancaman terhadap eksistensi orang-orang Muslim di Madinah, yang terutama bersumber dari pihak Quraisy yang tidak pernah berhenti memperdayai dan mengganggu mereka, maka Allah menurunkan ayat dan mengizinkan orang-orang Muslim untuk berperang, yang berarti tidak bersifat wajib. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Al-Hajj ayat 39. Ayat ini diturunkan di antara beberapa ayat yang memberi petunjuk kepada mereka bahwa izin ini hanya dimaksudkan untuk mengenyahkan kebatilan dan menegakkan syiar-syiar Allah, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Al-Hajj ayat 41. Yang benar dan yang tidak perlu diragukan bahwa izin ini turun di Madinah setelah hijrah, bukan di Mekah sebelum hijrah. Tetapi memang kita tidak bisa memastikan pembatasan waktu turunnya. Izin untuk berperang ini sudah turun, tetapi ada baiknya jika sikap yang diambil orang-orang Muslim dalam menghadapi kondisi yang dipicu Quraisy dan kekuatannya ini ialah dengan cara menunjukkan kekuasaan terhadap jalur perdagangan Quraisy yang mengambil rute dari Mekah ke Syam. Untuk menunjukkan kekuasaan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memilih 2 langkah. 1. Mengadakan perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan ini, atau menjadi penghalang antara jalur itu dan Madinah. Di bagian terdahulu sudah kami paparkan perjanjian beliau dengan pihak Yahudi, begitu pula perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan Juhainah, sebelum beliau mengambil sikap untuk mengarahkan kekuatan militer tempat tinggal kaum Juhaimah ini berjarak 3 marhalah dari Madinah. 2. Mengirim beberapa kelompok utusan secara terus-menerus dan bergiliran ke jalur perdagangan itu. Satuan-satuan pasukan sebelum Perang Badar. Untuk melaksanakan 2 langkah ini, orang-orang Muslim memulai dengan kegiatan militer langsung setelah turun izin untuk berperang. Mereka memulai kegiatan militer dengan mengirimkan mata-mata. Sasaran dari kegiatan mata-mata ini ialah untuk mengenal lebih lanjut tentang jalan-jalan yang ada di sekitar Madinah. Begitu pula jalur ke Mekah. Mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalur itu memperlihatkan kepada orang-orang musyrik Yasrib, Yahudi, dan suku-suku Badui di sekitarnya bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat, bahwa mereka bisa melepaskan dari kelemahan pada masa-masa sebelumnya, serta memperingatkan pihak Quraisy sebagai akibat dari kebrutalan mereka. Dengan begitu, mereka tidak lagi berbuat semena-mena yang selama itu masih terus membayangi pikiran orang-orang Muslim. Siapa tahu dengan cara itu pihak Quraisy merasa khawatir terhadap jalur perdagangan mereka, lalu mendorong mereka untuk mengadakan perdamaian, membatalkan niat untuk menyerbu orang-orang Muslim. Tidak menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah, tidak lagi menyiksa orang-orang mukmin yang lemah di Mekah, sehingga orang-orang Muslim bebas menyampaikan risalah Allah di seluruh jazirah Arab. Inilah gambaran singkat tentang beberapa pasukan muslimin. 1. Pengiriman satuan pasukan ke Siful Bahar pada tanggal 1 Ramadan tahun pertama Hijriyah.
atau pada tahun 623 Masehi. Untuk memimpin satuan pasukan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Hamzah bin Abdul Muthalib bersama 30 orang muhajirin untuk menghadang rombongan kafilah Quraisy yang kembali dari Syam. Yang di tengah rombongan itu ada Abu Jahal bin Hisham bersama 300 orang. Mereka tiba di Siful Bahar di wilayah Ish. Sebenarnya mereka sudah saling berhadap-hadapan dan siap untuk berperang. Namun muncul Majdi bin Amr al-Juhani yang menjadi sekutu kedua belah pihak. Dia melerai kedua belah pihak sehingga mereka urun berperang. Bendera dalam satuan pasukan Hamzah adalah bendera pertama yang diserahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warnanya putih dan pembawanya adalah Marsad Kanas bin Hisan al-Ghani. 2. Satuan pasukan Karabik. Pada tanggal 1 Syawal Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan Ubaidah bin Al-Harits bin Abdul Muthalib bersama 60 orang muhajirin hingga mereka berpapasan dengan Abu Sufyan membawa 200 orang di lembah Rabik. Sebenarnya kedua belah pihak sudah saling melepaskan anak panah, meskipun begitu tidak sampai meletus peperangan. Dalam pengiriman satuan pasukan kali ini, ada 2 pasukan Quraisy yang bergabung ke barisan muslimin, yaitu Al-Miqdad bin Amr al-Bahraini dan Utbah bin Ghazwan al-Manini. Keduanya masuk Islam. Dia pergi bersama orang-orang kafir sekadar jalan agar dia bisa bergabung dengan orang-orang muslim. Bendera Ubaidah juga berwarna putih. Pembawanya adalah Mistah bin Utsatsah bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. 3. Satuan pasukan Kal-Ahrar. Pada bulan Dzulqa'dah 1 Hijriah atau pada bulan Mei 623 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 orang untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau berpesan kepada Sa'ad agar tidak sampai berjalan melewati Al-Harar. Mereka pun pergi dengan berjalan kaki. Jika siang hari mereka bersembunyi dan perjalanan dilakukan malam hari hingga mereka tiba di Al-Harar pada hari kelima pagi hari. Namun kafilah dagang sudah melewati Al-Harar sehari sebelumnya. Bendera Sa'ad berwarna putih dan pembawanya ada Al-Miqdad bin Amr. 4. Perang Abwa atau Wadan. Pada bulan Safar 2 Hijriah, ada pada bulan Agustus 623 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sendiri setelah mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai wakil beliau di Madinah. Beliau keluar bersama 70 orang muhajirin saja dengan satu tujuan menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau pergi hingga tiba di Wadan, namun tidak terjadi apa-apa. Dalam kesempatan itu, beliau mengadakan perjanjian persahabatan dengan Amr bin Makhshi, pemimpin Bani Damrah. Inilah isi perjanjian itu. Ini adalah perjanjian dari Muhammad, Rasulullah dengan Bani Damrah. Sesungguhnya harta dan diri mereka dijamin keamanannya, dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika ada yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Jika Nabi mengajak mereka agar memberi pertolongan, maka mereka harus memenuhinya. Ini merupakan peperangan pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepergiannya untuk tujuan peperangan itu selama 15 hari. Bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Perang Bu'ath pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriah atau pada bulan September 623 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama 200 sahabat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf beserta 100 orang Quraisy, membawa 2.500 onta yang membawa barang dagangan. Beliau tiba di Bu'ath dari arah Radwa, namun kali ini tidak terjadi apa-apa. Dia mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai wakil beliau di Madinah, sementara bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. 6. Perang Safawan. Pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriah bertepatan dengan bulan September 623 Masehi, Qurs bin Jabir al-Firhi bersama beberapa orang musyrik menyerbu kandang hewan gembala di Madinah dan berhasil merampok domba-dombanya. Maka bersama 70 sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengejar dan mengusirnya, hingga beliau tiba di sebuah wadi yang disebut Safawan dari arah Badar.
Tetapi kurs dan rekan-rekannya tidak bisa dipergoki, maka beliau kembali lagi tanpa ada peperangan. Perang ini bisa disebut Perang Badar pertama. Kali ini beliau mengangkat Zaid bin Harisah sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Ali bin Abu Thalib. 7. Perang Zul Usyairah. Pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhir 2 Hijriah bertepatan dengan bulan November dan Desember 623 Masehi, bersama 150 atau 200 muhajirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menghadang kafilah dari Quraisy yang hendak pergi ke Syam. Kabar yang sampai kepada beliau, kafilah itu membawa harta orang-orang Quraisy. Namun tatkala tiba di Zul Usyairah, rombongan Quraisy sudah melewati tempat itu beberapa hari sebelumnya. Namun kafilah ini pula yang kemudian dicari-cari beliau sekembalinya dari Syam, yang kemudian menjadi penyebab meletusnya Perang Badar Kubra. Kepergian beliau itu dilakukan pada akhir bulan Jumadil Ula dan kembali pada awal bulan Jumadil Akhir seperti dituturkan Ibnu Ishaq. Boleh jadi inilah yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan pakar sirah tentang penempatan bulan terjadinya peperangan ini. Dalam kesempatan ini, beliau mengikat perjanjian damai dengan Bani Mudlij dan sekutu mereka dari Bani Damrah. Beliau mengangkat Abu Salamah Al-Maksumi sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. 8. Pengiriman satuan pasukan ke Nakhlah. Pada bulan Rajab 2 Hijriah bertepatan dengan bulan Januari 624 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Abdullah bin Jahsy al-Asadi ke Nakhlah bersama 12 muhajirin. Setiap 2 orang menaiki seekor unta. Dalam kesempatan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat yang tertutup dan melarang Abdullah bin Jahsy membuka dan membacanya kecuali setelah perjalanan 2 hari. Maka Abdullah berangkat dan setelah 2 hari perjalanan, dia membuka surat itu dan membacanya. Ternyata bunyi surat itu, "Jika engkau sudah membaca surat ini, maka pergilah menuju Nakhlah di antara Mekah dan Taif. Selidiki rombongan dagang Quraisy, lalu sampaikan kabar tentang mereka kepada kami." Abdullah bin Jahsy berkata, "Aku mendengar dan aku pun taat." Lalu dia memberitahukan isi surat beliau kepada rekan-rekannya. Dia tidak memaksa mereka untuk ikut. Dia berkata, "Siapa yang menginginkan mati syahid karena mengemban misi ini, maka hendaklah ia bangkit, dan siapa yang takut mati, maka hendaklah ia pulang. Aku tetap akan berangkat ke sana." Maka mereka pun berangkat. Hanya saja di tengah perjalanan, unta yang dinaiki Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan lepas, sehingga keduanya tidak bisa bergabung karena harus mencari unta tersebut. Abdullah bin Jahsy terus berjalan hingga tiba di Nakhlah. Di sana dia memergoki rombongan dagang Quraisy yang membawa kismis, kulit, dan berbagai macam barang dagangan. Turut serta dalam rombongan itu adalah Amr bin Al-Hadrami, Utsman dan Naufal, kedua anak Abdullah bin Al-Mughirah, Al-Hakam bin Kaisan, budak Bani Al-Mughirah. Orang-orang muslim bermusyawarah apa sikap yang harus diambil dalam menghadapi rombongan dagang Quraisy itu. Mereka berkata, "Kita saat ini berada pada hari akhir dari bulan Rajab, yaitu bulan suci. Jika kita memerangi mereka, berarti kita telah melanggar bulan suci. Jika kita biarkan mereka, malam ini pula mereka sudah masuk tanah suci." Akhirnya mereka menarik kesimpulan secara bulat untuk menghadapi rombongan Quraisy itu, hingga salah seorang di antara orang-orang Quraisy itu, yaitu Ammar bin Al-Hadrami, terkena hujaman anak panah dan meninggal dunia. Utsman dan Al-Hakam ditawan, sedangkan Naufal bisa melepaskan diri. Seluruh barang dan 2 orang tawanan dibawa ke Madinah. Mereka juga menyisihkan 1/5 bagian dari harta rampasan, dan ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam Islam. Korban yang terbunuh juga merupakan korban pertama dalam Islam, dan 2 tawanan ini merupakan tawanan yang pertama dalam Islam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Beliau bersabda, "Aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan suci." Beliau tidak mau menerima barang dagangan dan 2 tawanan itu.
Dengan kejadian ini, orang-orang musyrik merasa mendapat angin untuk menuduh kaum muslim sebagai orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, sehingga muncul komentar yang simpang siur. Lalu turun ayat yang menuntaskan komentar yang simpang siur itu, yang isinya bahwa orang-orang musyrik jauh lebih besar dosanya daripada apa yang dilakukan orang-orang muslim. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Al-Baqarah ayat 217. Wahyu ini menegaskan bahwa suara sumbang yang disebarluaskan orang-orang musyrik memancing kesangsian terhadap sepak terjang para pejuang muslim. Ternyata tidak berarti sama sekali, sebab toh segala kesucian dan kehormatan telah dilanggar orang-orang musyrik untuk memerangi Islam dan menekan para pemeluknya. Bukankah sebelum itu orang-orang muslim menetap di tanah suci, namun harta mereka dirampas dan nabi mereka dibunuh? Lalu apa salahnya jika secara tiba-tiba kesucian ini dikembalikan seperti sedia kala? Tidak dapat diragukan bahwa suara sumbang yang sengaja disebarkan orang-orang musyrik itu lantaran karena niat jahat mereka. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan belenggu dua tawanan itu dan membayarkan tebusan dari dua korban yang terbunuh kepada keluarganya. Itulah satu-satunya pasukan yang dikirim ataupun yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebelum perang Badar. Dalam satu peperangan pun tidak terjadi perampasan harta dan juga tidak ada korban jiwa, kecuali dalam suatu insiden yang dilakukan orang-orang musyrik di bawah pimpinan Qurs bin Jabir al-Firhi, yang sebenarnya insiden itu pun bermula dari orang-orang musyrik sendiri. Setelah adanya insiden antara rombongan dagang Quraisy dengan satu pasukan muslim yang dipimpin Abdullah bin Jahsy ini, orang-orang musyrik Quraisy mulai dirasuki perasaan takut. Di hadapan mereka terbentang bahaya yang nyata. Apa yang pernah mereka takutkan kini benar-benar menjadi kenyataan. Mereka menyadari bahwa penduduk Madinah senantiasa mengintai dan mengawasi setiap kegiatan dagang mereka, dan orang-orang muslim bisa bergerak sejauh 300 mil, menyerang, menawan orang-orang mereka, merampas harta mereka, lalu kembali lagi ke Madinah dalam keadaan selamat. Orang-orang musyrik itu sadar bahwa jalur perdagangan mereka ke Syam menghadapi ancaman yang besar dan berkelanjutan. Tetapi jika mereka mengendurkan tekanan dan mengambil jalan damai seperti dilakukan Juhainah dan Bani Damrah, justru hal ini akan semakin membakar kedengkian dan kebencian mereka. Akhirnya, para pembesar dan pemimpin mereka bertekad bulat untuk mewujudkan ancaman yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu menghabisi orang-orang muslim di tempat tinggal mereka. Tekad inilah yang kemudian membawa mereka ke Badar. Sementara itu, setelah insiden satuan pasukan Abdullah bin Jahsy, Allah telah mewajibkan tepatnya pada bulan Sya'ban 2 Hijriah, ada beberapa ayat yang turun berkaitan dengan masalah ini. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian, Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 190-193. Setelah itu, Allah menurunkan beberapa ayat lain yang mengajarkan cara-cara berperang, perintah untuk berperang, dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah,
maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Muhammad ayat 4-7. Kemudian Allah mencela orang-orang yang tidak mempunyai nyali, gemetar dan menggigil ketakutan tatkala mendengar perintah untuk berperang. Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Muhammad ayat 20. Keharusan berperang dan perintah untuk terjun dalam kancah perang serta perintah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapinya sejalan dengan tuntutan keadaan. Andai kata di sana seorang komandan pasukannya melihat kondisi kritis, tentu dia akan memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Lalu bagaimana dengan Rabb yang mengetahui segala sesuatu? Kondisi saat itu benar-benar membutuhkan perjuangan untuk memerintahkan secara total antara yang hak dan batil. Insiden yang dipicu satuan pasukan Abdullah bin Jahsy merupakan pukulan yang telak terhadap kehormatan dan dominasi orang-orang musyrik. Insiden ini membuat mereka terluka lalu membiarkan mereka bergulung-gulung di atas bara api. Beberapa ayat yang memerintahkan perang berarti menunjukkan dekatnya saat pertempuran yang pasti akan memakan korban dan akhirnya kemenangan akan berpihak kepada orang-orang muslim. Simaklah bagaimana Allah memerintahkan orang-orang muslim agar mengusir orang-orang kafir, sebagaimana yang dulu pernah mereka lakukan. Bagaimana Allah mengajarkan hukum-hukum dalam memperlakukan para tawanan setelah mendapatkan kemenangan dan agar mereka tidak berbuat berlebih-lebihan. Hingga perang usai, ini semua menunjukkan bahwa akhirnya kemenangan akan jatuh di tangan orang-orang muslim. Tetapi semua itu dibiarkan dalam keadaan tersamar agar setiap orang mawas diri di jalan Allah. Pada hari-hari itu pula, yaitu pada bulan Sya'ban 2 Hijriah atau Februari 624 Masehi, Allah memerintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Di antara hikmah yang terkandung dalam pengalihan arah kiblat ini untuk menyingkap kebimbangan orang-orang yang hatinya lemah, munafik, dan Yahudi yang sudah bergabung ke dalam barisan kaum muslimin, sehingga mereka kembali kepada bentuk aslinya dan barisan kaum muslimin bersih dari pengkhianatan. Pengalihan arah kiblat ini juga mengandung isyarat yang lembut tentang babak baru yang bisa terwujud jika orang-orang muslim dapat menguasai kiblat tersebut. Sebab bukankah sangat aneh jika kiblat mereka masih berada di dalam genggaman musuh, berarti kiblat itu harus berada di tangan mereka. Setelah ada perintah dan isyarat ini, semangat orang-orang muslim semakin berkobar. Begitu pula tekad mereka untuk terjun di jalan Allah dan kancah perang menghadapi musuh.